Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Destarta ya. Hari ini saya mau memberikan Anda informasi berharga buat Anda terkait dengan update perpajakan sekarang dan ke depan ya. So Anda harus tonton ini sampai habis karena ini informasi penting banget untuk Anda ya. Salah satu ini saya akan jelaskan. Oke guys, nah hari ini teman-teman saya akan kasih Anda update terkait dengan perpajakan sekarang seperti apa ya. Tujuan saya memberikan video ini supaya teman-teman bisa aware ya, bisa ngerti sekarang itu perpajakan seperti apa ya. Note saya dulu, saya kasih clue kepada Anda bahwa sekarang Anda sebagai manusia, sebagai wajib pajak gitu ya, sebagai manusia mandiri, sebagai warga negara ya di Indonesia yang Anda tidak ada keinginan untuk keluar Indonesia ya, Anda harus belajar hal ini ya. Tapi kalau Anda misalnya pengen keluar Indonesia, ya enggak apa-apa. Anda ya enggak perlu belajar ya. Jadi Anda yang pengen di Indonesia, pengen tinggal di Indonesia, pengen usaha di Indonesia, Anda wajib tahu ya. Nah, saya akan mulai dulu terkait dengan kondisi di mana yang pasti Anda tahu adalah NIK dan NPWP. Itu sudah jelas ya. Banyak saya sudah buat videonya NIK dan NPWP ya, bahwa NIK akan disinkronkan dengan NPWP ya. Nah, begitu teman-teman harus tahu, kalau NIK digabungkan dengan NPWP, maka teman-teman tidak ada lagi kerahasiaan. Saya ngomong apa adanya, tidak akan ada lagi kerahasiaan. Kenapa? Karena hampir semua harta Anda itu sekarang sudah menggunakan NIK. Ya, meskipun ya Anda masih ada beberapa harta yang tidak menggunakan NIK. Misalnya, Anda punya uang tunai. Nah, Anda simpan di bantal, bawah bantal, atau Anda simpan di brankas, nggak menggunakan NIK, ya. Ataupun Anda punya logam mulia, juga tidak menggunakan NIK, belum, oke? Maka dari itu mungkin Anda nggak ketahuan kalau yang logam mulia sama uang tunai, ya. Tapi hampir semua harta kita menggunakan NIK, ya. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Kalau seandainya saja Anda tidak melaporkan harta Anda di SPT, Anda mesti siap bahwa di Indonesia ini akan semakin lama semakin ketat, dan semakin lama petugasnya semakin juga ketat ya. Hari ini saya ngomong ini bukan ada indikasi saya untuk mendukung perpajakannya gimana-gimana ya. Saya tahu perpajakan itu secara aturan iya baik, tapi ada juga yang mungkin belum fair ya. Di lapangan pun petugas ada yang baik, ada juga yang belum fair ya. Saya juga tahu ya, kalau belum fair ya kita harus fighting. Tapi yang baik ya kita harus hargai ya. Jadi, tapi yang saya ngomongkan adalah ini adalah sudah masuk ke ranah undang-undang. Jadi kita tidak bisa lari, kita mau bayar nggak mau bayar itu urusan kita. Tapi kalau Anda ditangkap ya itu urusannya mereka. Ya, sebagai petugas pajak Anda ditangkap. Ya, Anda ditangkap ya Pak, Anda masuk ke dalam ranah-ranah hukum. Ya. Jadi teman-teman kembali ke tadi, bahwa seluruh aset kita itu sudah gampang ketahuan pajak. Jadi pikirkan sekarang gimana caranya kita bisa lapor aset kita semaksimal mungkin, sereal mungkin di dalam SPT. Ya. Masuk hal yang berikutnya, kalau Anda ngomong, Pak, nggak apa-apa Pak, saya simpan aja tunai. Ya, saya simpan aja logam mulia. Oke, fair, nggak apa-apa, Anda simpan aja, nggak ada masalah. Selama Anda tidak gunakan untuk beli aset, ya nggak apa-apa. Petugas pajak pun juga nggak bakal tahu. Ya, kalau Anda gunakan untuk foya-foya, ya Anda gunakan untuk judi, ya Anda gunakan untuk minum-minum, ya. Ya kalau misalnya uang di dalam brankas ada 50 miliar, kira-kira dibuat apa ya? Saya nggak tahu juga ya, nghabiskannya gimana gitu ya. Saya belum pernah membayangkan kalau uang di dalam brankas 50 miliar nggak dihabiskan gitu ya. Nah, atau Anda nggak belikan aset kan nggak mungkin. Yang mau dihabiskan juga nggak habis-habis. Ya. Nah, kalau Anda nggak beli aset nggak apa-apa. Cuma kalau Anda beli aset, tiba-tiba Anda beli aset. Nah, ini teman-teman, petugas pajak tidak perlu pusing. Mereka akan tangkap Anda ketika Anda waktu beli aset yang baru. Nah, ini teman-teman perlu perhatikan. Bahwa misalnya toh Anda, banyak yang ngomong kan, kalau di YouTube saya banyak yang ngomong, wah kalau gitu nggak usah nyimpan uang di bank, wah kalau gitu masukin ke brankas, wah maksudnya masuk ke bawah bantal. Iya silakan gitu ya. Tapi masalahnya ketika Anda beli aset baru yang tertera di NIK Anda, maka waktunya petugas pajak akan sinkronis dengan harta yang dilaporkan. Kalau tidak sinkron, maka waktunya Anda dikirimin surat cinta pajak. Nah, itu prosedurnya. Ya.
Jadi teman-teman perlu perhatikan. Kalau memang nggak peduli dengan NIK/NPWP nggak apa-apa, tapi ada konsekuensinya. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, tabungan. Ya, untuk saat ini saya belum bisa mengatakan bahwa tabungan itu dibuka. Ya, belum saya bisa mengatakan bahwa tabungan Anda kebuka. Ya, tapi saya masih banyak tahu teman-teman, banyak orang yang melakukan penghindaran pajak. Ya, bahasanya double book. Ya. Itu dengan cara apa? Dengan cara mereka melaporkan atau memindahkan omsetnya ke rekening pribadi. Boleh enggak? Ya, itu hak Anda. Tapi sekali lagi, begitu pajak bisa akses rekening bank, ya saya nggak tahu benar-benar ya. Tapi yang sering saya dengar, harusnya mereka sudah bisa tahu. Nah, tapi saya nggak berani komentar di YouTube. Benar-benar tahu atau enggak, saya nggak berani komentar. Ya, tapi sebenarnya mereka sudah tahu. Nah, kalau Anda masukkan ke rekening bank Anda penghindaran pajak tadi, ya, di rekening bank pribadi, ya, sudah waktunya Anda kepegang. Kalau Anda ketahuan di rekening bank, ya sudah gampang. Mereka akan cari, oh ternyata ada mutasi bank yang gelap, belum terlapor. Ya, nah, ini juga masalah teman-teman. Ya, kalau nomor 1 dan nomor 2, Anda mikir gini, wah kalau gitu asetnya saya namain orang lain aja, rekening bank saya namain rekening orang lain. Nah, tidak masalah juga. Tapi kembali lagi teman-teman, kalau orang tersebut yang akan dicari oleh perpajakan sama aja bohong. Begitu mereka dipanggil perpajakan, langsung mereka tanyain, ini punya siapa? Oh, ini bukan punya saya Pak, ini punya bos saya. Ya, bosnya siapa? Ini Pak, rumahnya di sini. Ya. Saya minta KTP-nya bosmu. Ini Pak. Ya, nomor teleponnya ini Pak. Iya. Sama aja bohong. Begitu Anda nggak mengakui, oh ini bukan punya saya, oh berarti bukan punya, mungkin gitu saya cita ya. Artinya, karena sekarang pemeriksa punya hak untuk melakukan penyitaan. Ini yang terbaru. Ya, jadi begitu Anda nggak mengakui, karena Anda juga nggak mengakui, maka dia boleh melakukan penyitaan. Nah, teman-teman perlu perhatikan. Ya, berikutnya data apa lagi yang perlu Anda tahu? Ya, sekarang mungkin kita di wajib pajak atau Anda sebagai pribadi, ya, Anda mungkin tidak banyak diperiksa, Anda mungkin tidak banyak mendapatkan surat cinta pajak, ya. Kenapa? Karena fokus perpajakan sekarang masih banyak ngurusin PT, masih banyak ngurusin CV. Kenapa? Karena tenaganya mereka kurang. Untuk melakukan pemeriksaan itu bukan hal yang gampang. Mereka butuh melihat, mereka butuh meneliti, ya. Dan itu proses yang panjang. Akhirnya mereka kehabisan waktu, mereka belum sempat masuk ke pribadi Anda. Tapi teman-teman perlu benchmark. Kita perlu lihat dengan negara-negara maju. Bahwa di negara maju teman-teman, semua yang diperiksa bukan hanya PT aja, tapi pribadinya semua kena. Ya, kenapa kok gitu? Karena pajak tahu teman-teman, muaranya semua harta larinya pasti ke pribadi. Karena yang ngurus perusahaan adalah pribadi. Jadi muaranya kemana-mana di pribadi. Mereka akan kejar pribadinya. Kalau di negara maju. Jadi teman-teman, untuk kita sekarang yang masih belum aware terkait dengan pribadi kita. Nah, saya perlu ingatkan teman-teman, di pribadi pun Anda harus punya pencatatan perpajakan yang baik. Jangan sampai Anda punya pencatatan pajaknya asal-asalan. Ya, pokoknya seingetnya. Nah, ini jangan. Anda mulai berpikir gimana caranya saya membuat perpajakan yang baik supaya waktu nanti perpajakan itu menanyain saya, menanyain Anda punya jawaban yang by data. Karena di pajak Anda bisa fighting, bukan pakai mulut teman-teman. Ya, saya pun kalau membantu klien untuk ngobrol di pajak, saya tidak hanya bisa pakai mulut, tapi kita harus pakai data. Dan data ini yang membuat Anda kuat. Ya, maka harus mulai di-prepare. Jangan sampai Anda ketinggalan kereta. Karena sekarang keretanya di Indonesia sudah akan mengarah ke sana. Terlepas nanti siapapun presidennya. Ya. Tapi kalau dilihat dari kondisinya akan mengarah ke sebelah situ. Ya. Nah, terus teman-teman yang kondisinya teman-teman banyak menggunakan pengeluaran by fintech, ya. Anda sering pergi ke luar negeri, ya. Anda sering pakai misalnya marketplace untuk belanja, ya. Nah, ini juga perlu Anda pikirkan. Kadang-kadang kita nggak pikir itu, ya udahlah saya setting seminim-minim mungkin. Padahal
di dalam fintech Anda, di dalam marketplace Anda, di dalam paspor Anda, itu semuanya link kepada NIK Anda. Kalau itu sudah link kepada NIK Anda, maka pengeluaran Anda pun akan gampang ditrace oleh petugas perpajakan. Ya, tinggal tunggu waktu pemerintah bisa mensinkronis semua data, maka itu akan gampang sekali ketahuan. Nah, ini teman-teman yang kita perlu pikirkan bersama, bahwa sekarang di negara Indonesia ke depannya akan menjadi negara yang lebih taat terkait dengan perpajakan. Jadi kita pun sebagai warga negara, saya bukan ngomong apa, tapi saya mendorong Anda, yuk kita sekarang belajar ya. Kita belajar lagi untuk aware terkait dengan perpajakan. Ya, meskipun masih banyak kekurangan ya, tapi inilah yang kita hadapin sekarang ya. Kita kepingin menjadi negara yang maju, maka kita harus menjadi rakyat yang maju juga. Ya, rakyat yang maju adalah rakyat yang mau belajar ya, terutama belajar perpajakan ya. So teman-teman, semoga hal ini bisa menginspirasi Anda ya. Buat teman-teman yang ingin tidak berjalan sendiri di dalam perpajakan, teman-teman boleh request untuk masuk ke komunitas perpajakan kita. Teman-teman boleh lihat di bawah, Anda lihat adminnya, Anda chat adminnya, tanya, aku mau masuk ke komunitas perpajakan, gimana caranya. Nanti kita akan bantu, dan kita mau bersama teman-teman supaya teman-teman juga bisa survive di dalam perpajakan teman-teman, dan tidak hanya seorang diri menghadapi perpajakan teman-teman pribadi ataupun perusahaan ya. Sekian teman-teman, semoga sehat, sukses, semangat sekali buat teman-teman sekalian. Bye bye.